kelas A pendidikan biologi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ini dibagi menjadi 10 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar ini diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi ini adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuatu dengan bagaimana ia memahami sesuatu tersebut. Nah, persepsi ini adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Yang keempat yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh peserta didik pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ini ialah suatu sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka seorang pendidik harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individu. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajar setidaknya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar dan setinggi-tingginya. Yang keenam yaitu prinsip transfer, retensi, dan tantangan, di mana belajar ini dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer, di mana kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut dengan retensi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif ini melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan, di mana belajar kognitif ini mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah, dan selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, mengajar, menilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif ini mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan yaitu proses belajar psikomotor, di mana proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Nah, yang terakhir itu yaitu prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi, di mana proses pembelajaran yang mencakup prinsip pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang ditemukan oleh teori psikologi, yang menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terjadi dari daya mengamati, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Teori lain ini mendekatkan prinsip pengulangan adalah teori koneksisme, di mana tokoh yang terkenal adalah termoni dengan teorinya yang terkenal yaitu Law of Excitation, yang menyatakan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman itu memperbesar timbulnya respon benar. Baik, itulah penjelasan mengenai prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Jika ada salah dalam hal menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.